Halo kalian semua, sehat semua kan ya? Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini saya bakal membahas mengenai hal-hal menarik mengenai pengumuman terakhir dari anime Jujutsu Kaisen yang sudah secara resmi mengumumkan kalau bakal ada season 2-nya. Ini kabar yang cukup menggembirakan sekali bukan? Setelah kita disajikan movie nolnya kemarin, di tahun depan nanti kita sudah bisa menonton lanjutan dari season satunya kemarin-kemarin. Kabar yang super luar biasa sekali kan ini. Dan sebelum masuk ke pembahasan utamanya, saya berharap kalian mau menekan tombol subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan jika udah, kita mulai aja langsung ke pembahasan utamanya ya. Info resmi season 2-nya. Mengenai info resmi ini bisa kalian cek di Twitternya langsung. Kata kunci pencariannya sih ya Jujutsu Kaisen, tapi kalian harus perhatiin pada nama akun tersebut terdapat centang birunya. Dan bisa kalian lihat sendiri kan ya sekarang di gambar yang saya tunjukin di sini. Pada tanggal 12 Februari kemarin, Jujutsu Kaisen dijadwalkan bakal merilis season 2-nya nanti pada tahun 2023. Di sini tapi belum ada tanggal resminya kapan, cuman ada tahun perilisannya aja. Tapi bersyukur aja lah buat yang udah nungguin kelanjutan animenya. Akhirnya kita bisa lihat Gojo, Satoru dan kawan-kawan beraksi lagi setelah ini. Oh iya, tak lupa juga bersamaan dengan pengumuman tersebut, Gege Sensei ternyata juga merilis ilustrasi spesial untuk memperingati pengumuman bahagia tentang season 2 ini. Bisa kalian lihat ya, yang terpampang di ilustrasi ini adalah Yuta Okkotsu yang ditemani si Ratu Kutukan Rika Orimoto. Saya sebenarnya bingung sih, season 2 kan mengangkat kurang lebih tentang arc masa lalu Gojo Satoru, tapi kenapa yang diilustrasiin masih tentang Yuta sama Rika? Atau jangan-jangan rumor itu emang bener kali ya, kalau Yuta ini anak emas Gege Sensei. Makanya di ilustrasi spesial ini pun yang nongol Yuta Okkotsu lagi. Cerita yang diangkat di season 2. Bagi yang baca manga pasti udah tahu kalau semisal ceritanya dilanjutin dari season 1 kemarin, otomatis cerita yang diangkat dalam season 2 ini adalah mengenai arc masa lalu Gojo Satoru, dimana di sini bakal diceritakan Gojo, Geto, dan Shoko saat masih duduk di bangku SMA dulu. Dan fokus utama di cerita season 2 ini pastinya mengenai misi yang diemban Gojo dan Geto untuk mengawal wadah bintang plasma pergi menemui Tengen. Lalu kalian tahu sendiri juga kan misinya nggak berjalan mulus. Gojo bahkan sampai bisa dibuat sekarat oleh Toji Zenin. Tapi setelah itu juga dia berhasil bangkit, dan semenjak saat itulah juga jalan Gojo menjadi saman terkuat bakal dimulai. Tapi yang jadi fokus pembahasan saya di sini bukan mengenai itu ya. Saya gak bakal nyeritain detail cerita di season 2-nya nanti. Saya di sini cuman memperkirakan aja season 2 ini bakal sampai episode berapa jika hanya mengangkat arc masa lalu Gojo Satoru ini. Nah, kalau dikira-kira itu seperti ini. Ada dugaan di sini kalau season 2 ini bakal dapat 12 episode saja. Dan anggap saja per episodenya nanti mengambil 2 chapter dari manganya. Jadi kira-kira arc masa lalu Gojo bakal selesai di episode 8, yang mana dalam episode tersebut mengadaptasi chapter 79 dan 80. Arc masa lalu Gojo itu selesai di chapter 79 ini. Untuk chapter 80 sampai 82 itu sudah beda cerita. Itu udah masuk pada arc tentang Mekamaru si pengkhianat. Jadi gambaran mudahnya gini, di episode 8 sampai episode 9 bakal berisi penutup dari arc masa lalu Gojo Satoru, terus dilanjutkan ke cerita arc si pengkhianat Mekamaru. Lalu di awal tadi saya sudah menyebutkan kalau season 2 ini kemungkinan hanya 12 episode saja kan. Dan yang sudah kepake sekarang sampai arc pengkhianatan Mekamaru baru 9 episode. Jadi masih sisa 3 episode lagi. Dan ada kemungkinan cerita awal-awal dari arc insiden Shibuya bisa dimasukkan di 3 episode penutup season 2 ini. Bahkan rumor ini cukup tinggi kebenarannya, mengingat Junya Enoki, si pengisi suara dari Itadori Yuji, sempat berkomentar kalau di season 2 ini Itadori bakal terjun dalam suatu pertempuran yang begitu kejam dan berat. Kalau bicara pertempuran yang kejam dan berat itu sudah pasti mengenai insiden Shibuya. Dan kalau memang itu benar, di episode 10 nanti berarti kita sudah mulai bisa menyaksikan arc insiden Shibuya. Dan jika masih menerapkan 2-3 chapter per episode, maka di penghujung episode ke-12 nanti kita bakal disajikan momen penutup season 2 yang begitu menyedihkan. Ini adalah momen terbukanya segel alam penjara untuk mengurung sang saman terkuat Gojo Satoru. Saya rasa penghujung season 2 bisa dibuat seperti ini, karena ini pasti bisa membuat orang semakin gak sabar nantinya menunggu season 3-nya. Tapi kalau endingnya gantung gitu pasti juga bakal orang makin geram kan. Bayangin aja di penghujung season 2 malah kesannya bad ending seperti itu. Dan ya ini sebagai pengingat saja ya buat kalian, apa yang baru saya sampaikan di sini itu cuman sebatas teori yang saya kumpulkan dari sana sini. Pengumuman resmi season 2-nya bakal adaptasi arc mana aja belum ada.
Jadi anggap aja pembahasan ini kita itu menebak-nebak arc season 2 nanti itu mengadaptasi yang mana aja. Dan kalian sendiri juga bisa kok berteori di kolom komentar video ini ya. Momen epic season 2. Setelah membahas mengenai arc mana aja yang kemungkinan diangkat di season 2 ini, kali ini saya bakal bahas momen-momen epic yang kurang lebih bakal muncul di season 2 nya nanti. Yang pertama adalah momen terkejutnya semua orang bahwa Gojo tiba-tiba ditusuk dengan pedang oleh Toji dari belakang. Ini pasti jadi salah satu momen penuh keheningan nantinya. Banyak yang terkejut kan pastinya gimana bisa pengguna Sick Eyes bisa diserang sampai sefatal ini. Lalu berikutnya adalah adegan Toji bersimbah darah yang berhasil keluar dari arwah kutukan milik Suguru Geto. Ini pasti epic banget nanti, bisa-bisanya dia mencincang arwah kutukan Geto dengan begitu mudahnya. Dan lanjut lagi, momen berikutnya adalah tertikamnya Gojo oleh Toji berulang kali sampai membuatnya sekarat. Sekali lagi, ini bakal membuat momen keheningan yang nyata. Bayangin aja, Saman sekuat Gojo Satoru bisa dikalahin Toji yang gak punya energi kutukan. Lanjut momen epic lagi saat Riko Amanai tewas dan Geto kalah ya. Ini benar-benar jadi momen puncak keheningan kita sebagai penonton nantinya. Sampai di titik ini kita seakan-akan diberitahu kalau Gojo dan Geto sudah gagal total dalam melindungi Riko Amanai. Dan berikutnya adalah momen super epic ya, dimana Gojo yang sudah sekarat bisa bangkit kembali dan terus menyapa Toji dengan begitu santainya. Bahkan di momen ini Gojo udah kayak orang sinting nanti ekspresinya. Lalu puncaknya di sini adalah Gojo yang berhasil membabat habis Toji dengan menggunakan teknik Hollow Purple yang baru saja dia kembangkan sendiri. Pokoknya momen Gojo bangkit kembali ini pasti heboh banget nanti ekspresi para penontonnya. Bener-bener epic comeback dah. Lalu untuk arc pengkhianatan Mekamaru, kayaknya momen epicnya saat Mahito pakai perluasan wilayahnya. Terus setelah itu ada momen epic juga saat Mekamaru merasa menang, tapi ternyata Mahito malah berhasil menghancurkan tubuh robot raksasanya. Ini momen epic yang menyedihkan sih, tahu sendiri kan nasib Mekamaru gimana habis itu. Lanjut untuk momen epic awal-awal insiden Shibuya sepertinya terletak pada Gojo yang dikeroyok oleh Hanami, Choso, dan Joko. Pertempuran itu bakal epic banget dan puncaknya bakal terjadi saat Hanami berhasil dibasmi sama Gojo Satoru. Ini bakal jadi momen kegembiraan sesaat buat kita sebelum masuk ke momen keheningan di akhir nanti. Oh ya, tak kalah epic juga, nanti Gojo juga ngelepasin perluasan wilayahnya selama 0,2 detik saja. Ini saya jamin bakal keren banget nanti kalau dianimasiin. Dan puncak dari momen epic di season 2 ini nanti adalah saat segel alam penjara terbuka di dekat Gojo Satoru. Ini bakal jadi momen paling menyebalkan buat kita semua, di mana sang Saman terkuat akhirnya bisa tersegel oleh Kenjaku. Kesannya udah kayak bad ending aja dah, di mana pihak Kenjaku dan kawan-kawan berhasil mencapai tujuan mereka. Oke, itu saja pembahasan saya kali ini. Saya nitip juga mohon bantuan like, komen, dan subscribe di channel kedua saya ya, namanya Audina Gaming. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.